Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Agustina, mahasiswa manajemen FEUNY, kelas C20 dengan NIM 208081411101 akan menyampaikan materi problematika manusia di era global sebagai pemenuhan tugas mata kuliah literasi sosial dan kemanusiaan. Problematika manusia di era global. Globalisasi diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa dan nasionalisme sebagai penopangnya. Globalisasi akan menimbulkan ancaman dan tantangan yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi suatu bangsa. Namun juga di sisi lain, globalisasi dapat memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa juga. Oleh karena itu, dalam era global ini, perlu kita ketahui ancaman dan tantangan apa saja yang diperkirakan dapat melemahkan suatu negara. Perlu disadari bersama bahwa globalisasi menghadirkan fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah ada dan dihadapi oleh suatu negara. Fenomena baru itu misalnya hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Masyarakat global biasanya ditandai dengan kehidupan masyarakat modern. Menurut Alex Ingalls, guru besar sosiologi Universitas Harvard, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kita memenuhi suatu tanda khas dari manusia modern, yakni ciri luar dari manusia modern itu. Ciri luar itu berkaitan dengan keterlibatan kita dari manusia modern terhadap urbanisasi, pendidikan, politisasi, industrialisasi, dan komunikasi massa. Juga ditandai dengan terlepasnya individu-individu dari jaringan-jaringan keluarga dekat dan orang-orang semakin impersonal dalam hubungan dengan orang lain. Deskripsi tentang manusia modern terus berubah dalam masyarakat yang terus berhadapan dengan tantangan global. Sebagaimana digambarkan oleh Viktor Frankl, salah satu tokoh psikologi eksistensial terkemuka, mengatakan bahwa manusia modern mengalami masalah frustasi eksistensial, yaitu frustasi dalam pemenuhan keinginan kepada makna dan kehampaan eksistensial, yaitu merasa kehidupan tidak memiliki makna yang semakin meluas. Selanjutnya, individu pada masyarakat modern cenderung dilanda keraguan atas makna kehidupan yang mereka jalani. Hilangnya tradisi dan nilai-nilai sebagai salah satu sumber utama kemunculan frustasi eksistensial dan kehampaan eksistensial. Akibat dari hal itu, individu melakukan kompensasi melalui berbagai aktivitas seperti menyibukkan diri dalam pekerjaan, berjudi, alkoholisme, obat bius, dan seks. Frank berpendapat bahwa manusia modern sekarang ini dijumpai suatu fenomena umum yang mirip dengan kondisi neurosis, tetapi tidak bisa dikategorikan ke dalam suatu bentuk 18 patologi. Fenomena itu dinamakannya neurosis kolektif dengan 4 gejala sebagai berikut. Yang pertama, sikap pesimistis terhadap hidup. Individu-individu yang mengalami gejala ini menjalani hidup seakan-akan tidak ada hari esok, karenanya tidak ada perencanaan-perencanaan untuk masa depan mereka. Contoh kasus sikap pesimistis terhadap hidup yang ada di sekitar saya, yakni remaja yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah, di mana remaja ini kebanyakan menganggur dan tidak memiliki rencana masa depan atau cita-cita di masa depan. Hal ini masih terjadi di dekat daerah saya, di mana dapat dikatakan bahwa di wilayah sini merupakan wilayah pedesaan. Yang kedua, sikap fatal terhadap hidup. Individu yang terlanda gejala ini melihat rencana masa depan sebagai kesia-siaan. Mereka bertingkah laku seolah-olah bukan dari dirinya sendiri dan bukan untuk dirinya sendiri. Mereka cenderung mendevaluasi dirinya sendiri dan kehidupannya. Nah, contoh kasus yang terjadi adalah misal kasus bunuh diri, di mana seseorang mengakhiri hidupnya karena merasa bahwa masa depan atau dirinya atau apa yang dilakukan itu adalah sia-sia dan tidak memiliki makna. Yang ketiga, konformisme dan kolektivitas. Terlihat pada individu yang meleburkan diri ke dalam massa, kehilangan kepribadiannya, dan bertingkah laku seakan-akan mereka adalah fungsi atau alat belaka dari massa atau di negara-negara totaliter dari negara.
Hal ini biasanya terjadi pada remaja yang menginjak dewasa, di mana merasa mereka itu adalah alat dari tempat di mana mereka bekerja, dengan kebiasaan yang monoton seperti berangkat kerja, pulang, tidur, lalu berangkat kerja lagi, dan itu terus terulang secara terus-menerus. Yang keempat, fanatisme. Individu yang dilanda fanatisme mengingkari kepribadian orang lain. Mereka hanya mau mendengar opini mereka sendiri, yang pada hakikatnya bukan opini mereka pribadi, melainkan opini penguasa, opini partai, atau opini publik. Pendapat lain dikemukakan oleh Rollo May. Tokoh psikologi eksistensial lainnya menyoroti permasalahan manusia modern pula. Ia menyatakan ada 3 masalah utama manusia modern, yaitu kekosongan, kesepian, dan kecemasan. Yang pertama, kekosongan. Kekosongan adalah kondisi yang tidak lagi mengetahui apa yang diinginkannya dan tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap apa yang terjadi dan dialami seseorang. Ciri pertama kekosongan adalah bisa merespon, tetapi tidak bisa memilih sendiri respon apa yang paling baik bagi masalah-masalahnya. Ciri kedua adalah pasivitas terhadap lingkungan sosial. Ciri ketiga adalah apatis terhadap dunia sekitar atau tidak peduli. Selanjutnya, kesepian. Kesepian dialami oleh individu-individu sebagai akibat langsung dari kekosongan, keterasingan dari diri sendiri dan sesama. Individu dalam masyarakat modern mengalami ketakutan dan kesepian. Mereka memiliki hasrat yang kuat untuk diterima orang lain dan memiliki ketakutan dalam dirinya akan takut akan ditolak oleh orang lain atau oleh suatu kelompok tertentu. Yang terakhir, kecemasan. Ketidakmenentuan yang semakin besar dari hari ke hari meningkatkan kecemasan individu dalam masyarakat modern. Kecemasan timbul karena perubahan traumatik yang dialami sebelumnya, yakni hilangnya nilai-nilai persaingan individu yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama yang digantikan oleh persaingan antar individu yang eksploitatif. Hilangnya penghargaan atas keutuhan diri pribadi yang digantikan oleh pembagian pribadi menjadi rasionalitas dan emosionalitas, seperti berpikir itu baik dan mengalami emosi itu dianggap buruk. Selain itu, ada juga hilangnya rasa berharga dan rasa bermanfaat. Problematika yang telah kita bahas tadi, kita memiliki beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, terbuka. Terbuka dalam artian mulai terbuka dengan masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar kita sehingga harapannya dapat berbaur dengan kelompok atau masyarakat itu dengan baik. Yang kedua, percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, begitu juga dengan diri kita sendiri, sehingga harapannya tidak merasa pesimis akan takut ditolak oleh suatu kelompok. Yang ketiga, mulai merencanakan masa depan. Memiliki cita-cita atau harapan di masa depan dapat dijadikan patokan untuk kita melakukan sesuatu saat ini, sehingga kita tidak merasa bahwa masa depan itu akan sia-sia atau tidak akan bermakna. Yang terakhir, melakukan konsultasi. Orang yang mengalami kesepian, takut tidak terima oleh suatu kelompok, tidak memiliki cita-cita atau rencana masa depan, dapat melakukan konsultasi kepada orang yang ia percaya, bisa seperti guru BK atau kelompok konseling PR dan lain-lain untuk mendiskusikan dan konsultasi apa yang sebaiknya ia lakukan atau berkonsultasi apa yang ia cemaskan saat ini sehingga nanti dapat berbagi cerita atau berbagi saran sehingga orang tersebut termotivasi untuk melakukan sesuatu sehingga dia tidak stuck atau dia tidak dalam masalah itu terus. Nah, itu tadi telah kita bahas bersama terkait problematika manusia di era global, sekaligus dengan contoh kasusnya, sekaligus dengan beberapa solusi yang saya tawarkan. Semoga hal tersebut dapat membantu teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.